Ke Ponorogo, Jawa Timur, ini ada informasi hendak menerbangkan balon udara seorang bapak dan anak ditangkap polisi. Selain mengamankan balon udara berukuran besar, polisi juga menyita ratusan petasan. Inilah balon udara yang berhasil diamankan polisi Resor Ponorogo. Balon plastik ukuran panjang 15 meter dengan diameter mencapai 1,2 meter ini disita dari tangan Aziz, 19 tahun, warga desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Selain menangkap Aziz, polisi juga menangkap ayahnya, Jakim, dan menyita ratusan petasan. Penggagalan penerbangan balon udara tanpa awak ini berawal dari informasi warga. Polisi yang langsung datang ke lokasi kejadian langsung menangkap kedua pelaku. Tentunya bapaknya di rumah. Kalau bapaknya di rumah, yang pada saat di TKP itu anaknya. Nah, bapaknya yang menyembunyikan setelah tahu mendengar kalau anaknya itu ditangkap, maka bapaknya berusaha untuk menggali, menanam bahan-bahan peledak ini di halaman belakang rumahnya. Untuk pembuatan balon ini memang melibatkan bapaknya atau anaknya? Untuk sementara belum, pengakuannya sendiri sementara. Akibat perbuatannya, bapak dan anak ini dijebloskan ke ruang tahanan. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Trikus Yono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, patut disayangkan ayah dan anak harus berurusan dengan polisi karena masalah balon udara dan petasan. Karena ini bisa berbahaya bagi dunia penerbangan. Ustadz, ini bicara permainan khususnya petasan ini dibolehkan atau tidak ini Ustadz dalam pandangan Islam? Lalu bagaimana jika hanya kembang api yang bisa saja hanya menjadi media anak bergembira? Ya, kalau dalam agama itu pandangan dalilnya itu kan la darara wa dirara. Jadi jangan membahayakan orang lain, jangan membahayakan diri sendiri. Nah, dalilnya itu saja. Jadi kalau kita lihat petasan, ketika petasan ini kan dianggapnya masuk ke dalam satu bentuk permainan yang berbahaya. Nah, ketika masuk dalam bentuk yang berbahaya, akhirnya ya dilarang. Saya juga sepakat. Karena ada petasan-petasan yang besar-besar yang kemudian menghancurkan rumah bahkan ya, gitu. Jadi bahaya sekali. Kalau dulu juga saya main petasan, tapi petasannya petasan kecil-kecil. Lama-lama tambah besar petasan itu. Nah, ini akhirnya dianggaplah tindakan preventif diambil ya ketika petasan yang besar ini bisa kemudian jadi TNT gitu, jadi dinamit gitu ya. Jadi yang kecil pun akhirnya dilarang gitu ya. Itu adalah tindakan preventif tadi, mengantisipasi gitu ya. Itu juga tidak masalah. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembang api kan sebetulnya ya itu kan penggunaannya juga harus dilihat ya. Kalau kita lihat kayak Asian Games kemarin Indonesia gitu hebat, kembang apinya bagus gitu ya. Itu kan kita juga nikmat hiburan gitu. Kalau kita di rumah ya tidak dengan kapasitas yang seperti itu, di rumah ya kembang api kecil kan itu juga boleh. Silakan saja. Air mancur biasanya kan ya untuk kemudian meramaikan suasana. Tidak apa-apa, segala sesuatu yang pada tempatnya itu tidak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan ya dengan konsep dalil tadi la darara wa dirara itu pasti dilarang. Ketika itu membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, ya tentu itu akan masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Iya, lebih memilih permainan-permainan yang tidak membahayakan. Banyak sekali sebetulnya ya Ustadz, tinggal bagaimana orang tua juga memberitahukan banyak sekali permainan lainnya dan terus mengawasi anak-anaknya. Nah Ustadz, ini bagaimana menasihati seseorang yang masih berpikir egois ini dengan mengatakan, ini kan uang saya, terserah saya dong mau saya belanjakan apa saja. Nah itu bagaimana nih Ustadz? Ya itu masalahnya mudah ya. Ketika hal itu dibalikkan lagi kepada dirinya sendiri, misalnya sesuatu yang membahayakan dirinya, begitu kan itu juga kita harus memahami lah, harus diberikan pemahaman lah kepada orang itu. Ini gimana saya mau main petasan ya sudah, kalau tetangga kamu main petasan yang besar terus kemudian rumah kamu bergetar sampai runtuh gitu, kalau tetangga yang main terus bagaimana? Kan bukan terserah dia. Akhirnya kita makhluk sosial. Kita hidup itu harus ada aturan, harus di dalam keteraturan. Kalau tidak, kita akan masing-masing egois. Kita akan kemudian serigala menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Dan inilah yang kemudian menjadi dilarang. Agama
turun untuk kemudian mengatur semua ini agar supaya kita bisa hidup bukan hanya kemudian damai, tetapi kita hidup bersamaan dengan saling berkasih sayang karena satu sama lainnya tidak melanggar hak-hak privasi, hak-hak asasi masing-masing. Itulah fungsi agama, insya Allah. Ya, kita tidak hidup sendirian di dunia ini ya Ustadz. Jadi kalau bermain hal-hal yang membahayakan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, jangan egois begitu, tapi juga pikirkan orang lain.